Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak di awal, Pak. Ini kayak di awal nih. Awal dari mula nih mulanya. Tambih wa i'lam. I'lam ketahuilah olehmu anna tadbir bahwa sungguhnya ngatur itu ala qismaini. Jadi ngatur itu terbagi dua. Satu tadbirin mahmudin, ngatur yang mahmud terpuji, atau bisa juga tadbirun mahmudun. Jadi ngatur yang terpuji. Yang kedua tadbirin madmumin, ngatur yang tercela. Kita lihat nih. Jadi ada ngatur terbagi menjadi dua. Satu ngatur yang terpuji, kedua ngatur yang tercela. Batadbirul madmumu, maka bermula ngatur yang tercela. Ini ingat-ingat biar kita paham. Batadbirul madmumu, bermula ngatur yang tercela. Huwa yaitu kullu tadbirin, setiap yang ngatur, setiap pengaturan, setiap yang kita ngatur, yang atipu yang kembali ala nafsika kepada nafsumu. Biwujudi haddiha, karena adanya bagian nafsu. Di semua ngatur yang ujungnya kembali ke nafsu itu tercela. Jadi pokoknya itu indah. Jadi setiap ngatur yang ujung-ujungnya ngikutin nafsu itu adalah tercela. Lalillahi, tidak untuk Allah. Jadi ngaturnya bukan karena Allah, tapi ngaturnya karena ngikutin nafsu. Qiyaman bihaqqihi, tidak karena Allah, qiyaman melaksanakan bihaqqihi dengan haknya Allah. Katadbiri fi tahsili ma'siyatin, seperti ngatur untuk menghasilkan maksiat. Emang maksiat perlu diatur, Pak Ustadz? Lah perlu. Perlu nggak maksiat diatur? Itu kira-kira maling kalau mau nyolong itu perlu ngatur dulu nggak? Perlu strategi nggak? Kalau mau masang judi perlu strategi nggak? Perlu ngecak nggak? Perlu ngecak. Iya kan gitu kan? Itu ngaturnya nggak boleh. Karena apa? Ngatur untuk kepentingan maksiat. Au fi haddi bi wujudi goplatin, atau ngatur untuk adanya goplah, untuk nyalalai. Ngatur bagaimana tidur enak. Cuma bagaimana tidur aja. Ngatur bagaimana makan enak. Cuma bagaimana makan enak aja. Itu goplah. Itu ngatur yang tercela. Makanya kalau tidur nggak usah diatur-atur yang enak. Kalau di Malang, itu di Tuan Guru itu, di Malang di Sesidik, itu di sana kalau bantalnya itu dari kayu nangka. Kalau kayak kita bacik, zaman dulu yang tahu, orang sini bacik tahu. Bang Hasan paham no, bacik no. Bacik itu kayu nangka. Maksudnya apa? Kok bantalnya bacik? Bantalnya kayu, biar tidurnya nggak pules. Maksudnya apa? Jadi biar tidurnya nggak pules, maka bantalnya kayu. Kalau kira-kira kita kalau tidur nyari pules, apa nyari nggak pules? Makanya kalau di sini nyamuk banyak biarin. Kenapa? Karena biar nggak pules. Gitu. Jadi memang begitu. Jangan ngatur untuk kepentingan nafsu. Autoatin atau bisa juga ngatur untuk taat, tapi biwujudi riyain wa sum'ah. Tapi ujungnya taat itu pengen ria, pengen pamer, atau sum'ah, pengen kedengeran orang. Ini kadang-kadang kita gitu, Pak. Iya sih ibadah, iya sih taat, tapi ujung-ujungnya pengen ria, pengen orang tahu, pengen orang denger. Jadi udah bener-bener ibadah, dibumbuin tuh, diatur tuh. Biar apa? Biar orang pada tahu, biar orang pada denger. Nah, itu ngatur-ngatur begitu nggak boleh. Paham nih maksudnya? Jadi kalau mau ibadah ya ibadah saja. Ibadah saja. Nggak usah ikut ngatur-ngatur untuk biar tambah ria atau sum'ah. Nggak usah. Wa jalik dan selainnya dari itu. Wahada, dan ini kulluhu semuanya itu madmumun, ngatur yang tercela. Li'annahu imma ayyujiba iqaban, kalau baik orang itu akan dapat iqab itu siksa, maksudnya karena ngatur-ngatur yang tadi, au yujibu hijaban, atau dapat hijab. Bisa dia dapat siksa, bisa juga dia akan terhijab. Jadi orang yang terhijab itu maksudnya gimana? Gini Pak,
Tuan Guru pernah ngomong, kalau orang yang sering ngatur, terus orang itu andai, orang itu berhasil sekalipun, orang itu akan sulit untuk tawakal. Itu kalau berhasil, apalagi nggak berhasil. Jadi orang yang ngatur, orang yang sering ngatur dalam urusan dunia, terus berhasil, orang itu akan sulit untuk tawakal. Contoh misalkan begini, orang misalkan ngatur sebuah proyek atau sebuah kerjaan, diteliti benar-benar apa ini nih, terus berhasil. Pertanyaannya, ketika berhasil itu disandarkan kepada Allah atau kepada dia? Iya, saya kan SM. Saya kan sarjana, saya kan tukang insinyur. Pasti bagus hasilnya. Pasti disandarkan ke dia. Susah untuk mantap ke Allahnya. Gitu. Makanya sekoti tabir, jangan ngatur dalam. Jadi hijab, maksudnya hijab itu terhalang dia kepada Allah. Jadi susah tawakal, susah pasrah, susah ridho. Waman arafa, dan barang siapa yang paham nikmatal akli akan nikmat akal, istaha, maka akan malu minallahi pada Allah, ayyasrifa untuk mengalihkan, ayyasrifa untuk mengalihkan akalahu, akalnya, ila tadbirin untuk ngatur, malayusiluhu, apa-apa yang tidak menyampaikan dia, ila qurbihi, kepada dekatnya Allah. Orang yang paham Allah ciptakan dia dikasih akal, orang itu nggak mungkin akalnya digunakan untuk ngatur yang sesuatu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Jadi prinsipnya begini, makhluk banyak, tapi yang dikasih akal kita. Lah akal ini fungsinya bagaimana kita mendekat kepada Allah. Terus akalnya digunakan untuk ngatur yang tidak menjadikan dia dekat pada Allah. Maka orang itu berarti tidak paham akan fungsinya otak. Walaupun akalnya pintar, walaupun gelarnya banyak, tapi tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, maka orang itu tidak paham akan fungsinya akal. Jadi ada dua kenikmatan, tidak mungkin suatu yang maujud keluar dari dua nikmat itu. Jadi nikmatani, dua nikmat, ma kharaja anhuma, tidak keluar dari dua nikmat itu, maujudat semua yang ada. Yaitu ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad itu apa? Ni'matul ijad itu begini. Misalkan bangunan nih. Dulu bangunan ada enggak? Enggak ada. Dulu bangunan enggak ada. Ijad, maka ada. Berarti itu ni'matul ijad, dari yang tidak ada menjadi ada. Lah terus imdad itu apa? Dipelihara sama Allah biar tetap ada. Maksudnya biar tetap ada itu ketika itu muncul, berarti itu ada nikmat ijad dan ada nikmat imdad. Itu nggak ada satu maujud pun yang tidak keluar dari situ. Pasti ada yang tidak ada nikmat imjadnya dan tidak ada nikmat imdadnya. Pasti ada. Wala budda likulli mukawwanun, dan harus pada tiap-tiap mukawwan, setiap yang ada, minhuma, dari keduanya. Maksudnya dari ijad dan imdad. Ni'matul ijad yaitu ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Jadi gini maksudnya. Jadi semuanya ini mukawwan, maujudat itu ciptaan Allah. Semuanya melekat ijad dan imdad. Dari situ nanti Allah beda-bedakan. Ada yang sifatnya an-nama, tumbuh. Yang tumbuhnya ada 3. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga manusia. Jadi yang pertama apa? An-nabat, tumbuh-tumbuhan. Yang kedua hewan, dan yang ketiga manusia. Ini kita disebut makhluk hidup ya, kalau belajar biologi makhluk hidup. Pada halatul qudrah, maka jelas apa al-qudratu, qudrah bihi, dalam ketiganya itu duhuran secara jelas, ajla min juhuriha, dengan sejelas-jelasnya bil maujudati, dalam maujud-maujud ghairu namat, dari yang tidak tumbuh. Jadi ada maujudat yang tidak tumbuh seperti batu. Batu tumbuh enggak? Duit tumbuh enggak duit? Duit tumbuh enggak duit? Tumbuh Pak duit. Ketika diapain? Ketika disodakohkan tumbuh. Makanya az-zakat, ini di kitab Tanwirul Qulub, az-zakat itu secara logatan ay an-nama. Jadi az-zakat yang disebut zakat itu an-nama, yang tumbuh. Jadi duit 1 juta kalau tidak dizakatkan, tidak disedekahkan, maka tetap akan 1 juta. Tapi ketika disedekahkan atau dizakatkan, maka akan tumbuh. Jadi dizakatkan, disedekahkan itu menjadikan uang yang tadinya tidak bergerak, tidak tumbuh, menjadi tumbuh. Ay az-zakatu ay an-nama, satu hal yang tumbuh.
Jadi terlihat tuh, oh ini tumbuh-tumbuhan makhluk hidup, yang ini enggak, gitu. Falamma starakat hadis salasa, terus dari yang tiga ini, dari tiga tadi apa saja? Yang pertama tumbuh-tumbuhan, kedua hewan, dan ketiga manusia. Ini Allah bedakan lagi, Pak. Jadi tiga itu tadi berbeda dengan makhluk yang lain, dengan ciptaan Allah yang lain. Jadi yang lain benda mati, kaleng ini benda hidup, makhluk hidup. Dari yang tiga ini, penama, dari yang tumbuh ini, itu afrodal hayawan adami, Allah khususkan kepada hewan dan manusia, wagarul adami, dari selain Adam, biwujudil hayati. Dari tiga Allah pisahkan lagi. Kalau tumbuh-tumbuhan, iya tumbuh nama. Tetapi tidak bergerak. Tidak bergerak. Benar nggak? Misalkan kita nanam pohon kelapa di depan sini. Kira-kira bulan depan masih di situ apa pindah ke belakang? Di situ aja kan? Itu masa nama tumbuh dia, tapi tidak bergerak. Tidak bisa lari, tidak bisa jalan. Dibedakan lagi dari tiga itu. Jadi dari tiga tumbuhan, hewan, manusia, dipindahin lagi. Jadi yang satu tumbuh-tumbuhan hanya tumbuh tapi nggak bergerak, maksudnya nggak kemana-mana. Ya bergerak cuma di situ juga. Nah kalau yang dua, hewan dan manusia bisa bergerak. Hari ini bisa di sini, besok ada yang di Menteng, ada yang di Bintaro, ya benar kan? Ada yang mungkin ada yang di luar Pulau Jawa, itu bergerak. Sama binatang juga begitu. Ya hari ini di kandang, besok keluar ke sawah gitu. Biwujudil hayati pasarakal adam bidzalikal hayawanil bahimi. Jadi manusia dalam hal ini bergeraknya sama dengan binatang. Cara makannya juga sama. Jadi kalau pohonan disiram ya hanya makan apa yang ada di situ, tapi kalau manusia dan binatang bisa mencari makan. Bisa mencari makan. Jadi manusia nyari makan misalkan kerja, hewan juga mencari makan, lari gini. Padahal biqadrihi, maka jelas biqudratihi dengan kudrahnya Allah fihi dalam itu semua juhuran ajla, sangat jelas min juhurihi dari zuhirnya itu semua binamiyati dalam binatang-binatang dan hewan manusia yang bergerak. Jadi namiyat yang pertama nama maksudnya tumbuh, namiyat di sini maksudnya bergerak. Parada ayyumazila adami. Allah pengen lagi dibedakan lagi anhu dari binatang. Jadi tadi kalau yang tumbuh tiga, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Terus dari tiga ini satu dikeluarkan tumbuhan, tinggal hewan dan manusia. Ini bergerak. Dari dua ini Allah bedakan lagi. Allah bedakan lagi. Ba'atahul aqla, maka Allah berikan akal kepada manusia. Kita lihat persamaannya. Kalau orang cuma bagaimana tumbuh, berarti sama hewan sama tumbuh-tumbuh. Kalau cuma orang bagaimana makan, bagaimana ngurusin keluarga, bagaimana bisa enak dan nyaman, berarti dalam hal ini manusia sama dengan binatang. Benar kan gini kan? Ini kan persis yang di ngaji Ihya ini, yang malam minggu di Paji Bambang. Ya gitu. Maka Allah kasih manusia beda dari binatang, yaitu Allah berikan akal. Dengan akal tadi manusia mestinya harus mau mengenal Allah. Kalau ada akal ujung-ujungnya cuma buat makan, berarti manusia downgrade, turun derajatnya. Dari yang pertama mulia karena Allah modalin akal untuk bagaimana mengenal Allah, untuk bagaimana dekat dengan Allah. Manusia nggak mau, justru menggunakan akalnya untuk kehidupan yang lebih rendah. Turun derajatnya manusia berarti sama seperti binatang. Jadi akal itu fungsinya di situ. Wa faddalahu, dan Allah anugerahkan manusia itu pada akal itu. Lidzalika yang demikian itu alal hayawan, daripada hayawan. Wa kammala bihi, dan Allah sempurnakan bihi dengan akal ni'matahu, akan nikmatnya alal insan kepada manusia. Wa bil aqli, dan dengan akal, wa purihi, dan sempurnanya akal, wa israqihi, dan mencorongnya akal, wa nurihi, dan cahayanya. Tatamma, maka akan sempurna apa masalihid dunya wal akhirah. Jadi dengan dunia dan akhirat itu modal kita apa? Modalnya akal. Ini modalnya akal, Pak. Tetap akal. Cuma akal yang sempurna, maksudnya akal yang benar, yang digunakan dengan yang benar. Pasara apa, maka menggunakan nikmatal akli, akan nikmat akal ila tadbiri dunia, untuk ngatur dunia. Allati la qadralah indallah, yang tidak ada derajatnya di sisi Allah. Maka orang itu kafara, maka dia ingkar li ni'matil akli, akan nikmat akal.
Jadi orang yang menggunakan akalnya hanya untuk ngatur dunia, maka orang itu ingkar, kufur terhadap Allah atas nikmat akal. Kira-kira nih kita selama ini gunain akal kita untuk bagaimana mendekat ke Allah atau cuma bagaimana enak di dunia? Yuk, kita punya akal nih semua nih, punya akal nih. Nah, akal kita gunakan untuk bagaimana ke Allah atau hanya untuk bagaimana enak di dunia? Bagaimana enak? Berarti kita kufur akal, kufur nikmat. Berarti kita ingkar atas nikmat akal yang telah Allah berikan kepada kita. Watawajjah dan madepkanlah akalmu ilal ihtimami kepada perhatian bi islahi sya'nihi dengan bagusnya keadaan dia bi ma'adihi di tempat dia kembali. Masa tempat kembali kita di mana? Tempat kembali kita di mana? Akhirat. Jadi akal itu gunain untuk islah maslahat di akhirat, bukan cuma dunia. Makanya Tuan Guru itu selalu ngomong begitu. Kalau emang mau sukses, ya bilang sukses dan berkah. Kalau emang mau enak, ya bilang enak dunia dan akhirat. Jadi jangan cuma pengen sukses. Kalau pengen kaya, ya kaya yang berkah, Pak. Kalau ukurannya cuma pengen kaya, apa bedanya kan dengan orang kafir? Iya, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha. Kalau cuma ujungnya pengen sukses, nggak usah kayak kita, Pak. Orang kafir, orang yang nggak percaya Tuhan juga sama. Semuanya pengen sukses. Maka kita harus ditambahin sukses dan berkah. Kalau mau kaya harus ditambahin kaya dan bukan kaya dan raya. Ada di sini. Itu ngapain ikut zikir? Kan udah kaya. Saya udah kaya, cuma saya pengen kaya raya. Jadi baru kaya belum raya. Dia pengennya kaya-kaya banget, makanya zikir. Bukan di situ. Jadi kalau pengen kaya dan berkah. Kalau pengen sukses dan berkah harus di sana. Jadi prinsipnya di sana. Kalau nggak begitu, ya ingkar akal. Kalau cuma pengen kaya toh, ya ingkar akal. Kalau pengen sukses toh, ya ingkar akal. Walaupun orang itu sukses duniawinya, ya sukses banget, tetap aja ingkar akal. Karena nggak sesuai fungsinya. Lah terus caranya gimana Pak Ustadz? Saya kan kerja, saya kan ini, terus gimana? Nah, ini makanya saya bilang ini tuh di awal. Jadi kalau di awal, ini kan di awal nih. Kalau kemarin Nabi Ibrahim itu kan wasito itu perantaranya semua ditolak karena Ibrahim. Itu kan maqam ubudiyah. Jadi yang sudah tidak ada batas antara dia dan Tuhannya. Tapi kali ini di awal. Kalau di awal gimana? Caranya gini. Iya, otak kita pakai buat dunia. Iya, otak kita pakai buat kerja. Otak kita pakai buat ngatur keluarga, ngatur anak. Tapi jadikan di setiap objek yang kita atur itu ada Allahnya. Ada apanya? Ada Allahnya. Itu aja dulu. Jadi misalkan gini. Kalau misalkan kita untuk dunia. Jadi ada awalnya. Maksud ada awalnya gimana? Kita tuh dunia itu untuk kita gunakan buat akhirat. Sama kita ngatur keluarga. Ngatur keluarga itu biar ibadahnya enak. Kita makan enak. Biar apa? Biar nafsu tenang. Kalau nafsu tenang, ibadah juga tenang. Itu maksudnya. Ada Allahnya. Kalau nggak ada Allahnya, sama aja sama yang lain. Ini paham maksudnya nih. Jadi di setiap kerjaan kita, di setiap keadaan kita harus ada Allahnya. Ngapain aja harus ada Allahnya. Jadi makan, maksudnya makan ada Allahnya gimana? Ya makan bukan cuma bagaimana enak dan kenyang, tapi bagaimana kita makan itu untuk syukur. Itu berarti makanan ada Allah. Bagaimana habis makan biar kuat ibadah. Itu makan ada Allah. Untuk sementara begitu aja semua. Karena nanti kalau makam yang tinggi kayak kemarin udah nggak ada alakoh. Tapi untuk sementara begitu. Jadi kalau kita pengen sukses, ya targetnya gitu. Ya Allah, saya pengen sukses, banyak duit. Biar apa? Biar pengen ngasih banyak makan orang. Biar bisa pergi haji. Biar bisa umroh. Biar bisa bangun pesantren. Biar bisa nolong orang. Begitu.
Lah kadang-kadang kita pengen sukses, pengen kaya, niatnya aja udah nggak enak. Pokoknya ntar kalau gue punya mobil, gue harap pinjemin. Ada belum apa-apa udah begitu, udah ngancem duluan. Karena dia ngeliat tangganya punya mobil nggak pernah minjemin, pelit, sehingga dia ngancem begitu. Kan orang kita gitu, Pak. Ntar lo kalau udah kaya lo, pokoknya horor, Pak. Maka katakan gitu, katakan kemarin. Gimana sih kan kalau ciri orang kaya berkah? Ciri orang kaya berkah. Nih, ciri orang kaya yang berkah. Dia yang kaya, tetangganya girang. Itu insya Allah, itu ciri yang paling gampang katakan. Ciri orang kaya yang berkah, dia yang banyak duit, tetangganya pada girang. Terus kalau yang nggak berkah gimana? Yang nggak berkah, duit dia banyak, tetangganya banyak, nggak bisa makan. Ada nggak yang gitu? Duitnya banyak, apa aja kebeli, punya tetangga sampai nggak bisa makan, itu ciri orang kaya yang tidak berkah. Nah, kita pengen yang mana? Pengen kaya yang ya boleh gitu. Jadi harus ada Allahnya. Jadi niatkan dari awal gitu, pengen banyak duit buat sedekah, buat nolong orang, gitu. Bahkan kata Tuan Guru itu, kalau ada orang punya duit miliaran, orang butuh 100.000 aja nggak berani ngomong sama dia, itu salah satu kurang berkah. Dia punya duit banyak nih, jadi banyak, udah terkenal punya duitnya banyak miliaran. Tapi Rahman butuh gocap aja nggak berani ngomong ke dia. Iya, nggak berani ngomong. Kenapa? Kalau udah tahu ujung-ujungnya, yang ada diceramain lah, yang ada diomelin lah gitu. Tapi makin banyak orang yang punya hajat, cerita, terus apa minjem, itu ciri berkah. Nggak apa-apa, Pak. Ya nggak bakalan habis, nggak bakalan habis. Jadi wujud syukur kepada akal adalah, jadi wujud syukur akal adalah akal otak digunakan untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya, yaitu mempersiapkan kehidupan akhir. Ini yang dimaksud Nabi wa aqyasun nas. Jadi orang yang paling cerdas kata Rasulullah adalah orang yang paling cerdas nih, aqyas, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan terus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan setelah kematian. Itu yang paling cerdas. Berarti kebalikannya, orang yang bodoh adalah orang yang tidak pernah ingat kematian. Orang yang nggak pernah ingat akhirat itu orang bodoh. Jadi cuma bagaimana dunianya toh. Udah yang penting dunianya banyak lah, yang penting duit banyak, akhirat mah terserah nanti aja. Dia cuma pikir gitu. Jadi ini orang ini kurang cerdas. Alatihya yaitu dunia, kama akhbara sebagaimana mengkhabarkan anha akan dunia, siapa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, kata Nabi, ad-dunya jipatun qadrah. Ad-dunya jipatun qadrah. Ad-dunya bermula dunia itu jipatun bangke, qadratun yang bau, yang kotor. Kata Nabi, dunia itu seperti bangke yang bau, yang kotor. Dunia apa? Bangke yang bau, yang kotor. Itu dunia. Jadi selama ini diperebutkan orang, yang selama ini saudara pada berantem, itu apa? Bangke. Kok bisa ya orang merebutin bangke apa pada berantem? Ada orang dapat bangke girang, ada. Asik, keluar dapat arisan, terus dia girang, dapat apa? Dapat bangke, gitu. Itu hasilnya dunia gitu, Pak. Jadi kalau otak kita cuma buat ngatur dunia, ya ngurusin bangke. Sayang. Masa otak bagus begini dia bakal ngurusin bangke? Itu tadi syaratnya biar enggak bangke, itu tadi. Harus ada apa? Harus ada akhiratnya. Atau harus ada Allahnya. Kama qala Nabi Muhammad SAW, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW liddohak, kepada sahabatnya yang bernama Dohak. Liddohak, ya Dohak, ditanya, ma ta'amuka, hei Dohak, apa makananmu? Dohak ditanya, apa makananmu? Qala, Dohak menjawab, alahmu, makanan saya daging. Wallabanu, minuman saya susu. Mantep nih, makannya apa? Daging, minumannya susu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, summa ya'udu ila maja.
Kemudian yang kau makan daging, yang kau minum susu, itu jadi apa? Qala, maka menjawab sahabat Dhahak, ma'alim tu ya Rasulullah. Nggak, malu jawabnya, nggak tahu ya Nabi. Jadi kamu makannya daging, kamu minumnya susu, keluarnya jadi apa? Kata Nabi gitu kan, ini Nabi ya. Rasulullah yang menyampaikan doa. Ma'alim tu ya Rasulullah, saya nggak tahu ya Rasul. Qala, maka Nabi menjawab, fa inna Allah ja'ala ma yakhruju min bani Adam, min ibni Adam, matalan lidunya. Allah menjadikan yang keluar itu, yang keluar dari perutmu itu, min ibni Adam, dari manusia, itu masalah perumpamaan di dunia, buat dunia. Berarti kata Nabi dunia apa nih? Dunia apa? Yang tadi dunia tai, apa bangke? Yang ini apa? 3 huruf. TAI. Dunia mah. Ini orang bela-belain sampai nyodok. Iya kan? Bela-belain sampai nyogok nih. Kalau yang kerja bela-belain sampai nyogok biar dapat banyak apa? Aduh, kacau lah. Ini sampai diomelin sama mamanya sama babanya, iya kan? Sampai diomelin sama babanya sama mamanya itu main selat biar dapat apa? Kacau dah. Hai, Pak. Allah. Ini gara-gara salah gunain otak. Gara-gara salah gunain akal. Berarti orang mau duitnya banyak kayak apa, pinter kayak apa. Kalau masih memperebutkan dunia, berarti orang itu bodoh secara hakikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada lagi nih kata Nabi. Lau kanatid dunya, kalau ada dunia, apa dunia? Itu tazinu inda Allah. Ditimbang di sisi Allah. Ditimbang di sisi Allah. Dunia ditimbang di sisi Allah. Itu inda Allah jadaha ba'udatan. Itu seperti kalau bahasa Sunda janjang, kalau bahasa Indonesia apa? Sayap. Seperti sayap laler. Masih beratan sayap laler, Pak, daripada dunia dan isinya. Sayap laler semana sayap laler tuh. Bang Doeng no sering geprakin no. Sayap laler. Jadi segitu dunia tuh. Kalau daun kelor masih gede. Kalau yang dibilang dunia tidak selebar daun kelor masih gede. Ini dunia tidak seberat sayap laler. Berarti kan sangat sepele. Jadi yang orang sampai nangis nggak bisa ngomong, sampai jengker, sampai itu cuma apa ngurusnya? Cuma nggak sebesar dari sayap lalat. Ada yang besar itu akhirat. Yang besar itu akhirat. Makanya ngaji begini mengingatkan kita, yang selama ini kalian pusing ini tuh kecil. Yang selama ini kalian remehkan itu yang besar. Akhirat yang selama ini diremehkan itu yang besar. Dunia yang selama ini diuber-uber itu sangat kecil. Ayo rubah pemikiran. Pakai otak. Orang cerdas itu nggak mungkin habis-habisan dari sesuatu yang akan ditinggal. Jadi, orang cerdas nggak mungkin akan habis-habisan menggunakan akalnya untuk mengambil atau untuk mengumpulkan sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Cerdas baru. Oh, punya duit kayak apa, rumah kayak apa, harta kayak apa banyaknya, istri kayak apa cantiknya, anak kayak apa lucu-lucunya, tetap pasti ditinggal. Cerdas, Pak. Paling lamanya 70 tahun. Kata Nabi, hasadu ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Masa panen umatku antara 60 sampai 70 tahun. Umur kita sekarang berapa? Ya kata-katakan gitu. Ada orang umur 60 masih mikirin kawin lagi. Aduh. Ayo. Oh, aku muda alumni. Ayo. Udah, mulai kita berpikir dengan suatu hal yang besar. Ayo, berpikir, otak kita gunain untuk suatu hal yang besar, untuk suatu hal yang mewah, untuk suatu hal yang benar-benar penting. Pakai otaknya. Jadi kalau ada orang ngomongin dunia, kecil. Ada orang ngomong dunia, ngomongin dunia kecil. Tapi ngomong ada rokoknya itu sebatang. Ngomong dunia kecil lo,
Duit gocap aja punya mama gua. Jadi saking kecilnya nggak punya. Jadi gitu Pak. Jadi kalau mau berpikir, berpikirlah yang besar. Kalau pengen punya cita-cita, cita-citalah yang besar. Kalau mau jadi orang mulia yang sungguhan. Bukan yang orang mulia di dunia, nanti di akhirat udah nggak dikenang. Kalau menjadi orang bermanfaat, bermanfaat yang benar. Yang bermanfaat dunia akhirat. Kalau pengen bakti pada orang tua, bakti pada orang tua yang benar. Yang baktinya bukan cuma di dunia, tapi nanti sampai juga akhirat. Gitu Pak. Kalau mau puyangnya puyang yang besar. Puyang dunia terus semua, nggak ada orang itu datang Posat, aduh saya mau riado ngapa. Saya bingung nanti di alam kubur itu saya disiksa apa enggak. Ini enak ini. Aduh Posat saya mau riado kenapa? Nanti kalau mungkar dan nakir saya bisa jawab apa enggak ya Posat. Saya mau riado Posat, takut malaikat Israel datang, saya lagi nggak zikir. Tapi kan nggak ada begitu. Rata-rata semuanya gara-gara dunia. Semuanya rata gara-gara dunia. Terus apa kita harus miskin? Enggak. Apa kita harus nggak punya duit juga? Enggak. Duit banyak-banyak aja. Duit banyak-banyak aja. Tapi dengan tidak mencintai duit. Dunia dikasih sama Allah ya ambil saja. Ambil saja. Karena dengan dunia itu modal kita untuk ke akhirat. Ya duit kita gunakan untuk akhirat. Badan sehat kita gunakan untuk akhirat. Semuanya kita gunakan untuk akhirat. Kalau cuma dunia untuk dunia, kalau cuma duit untuk kemaslahatan dunia, saya tanya, orang kafir pikirannya begitu bukan? Sama berarti apa bedanya kita sama orang kafir? Kalau cuma bagaimana jadi pimpinan, kalau cuma bagaimana maslahat dunia, sama Pak. Dalam urusan ini sama. Kalau cuma bagaimana rumah bagus, bagaimana makan enak, bagaimana negeri tentram, ya sama. Pemikirannya sama. Kalau mukmin, ya pikirannya akhirat. Bagaimana dekat ke Allah, bagaimana akhirat, bagaimana mahsyar. Itu mukmin. Mudah-mudahan ini kan awal, ini awal. Jadi ngatur yang pertama. Makanya kalau saya baca dulu cerdas. Jadi ketika mau nyenggol tentang ngatur, disenggol otaknya. Disenggol otaknya. Ini paling dasar, Pak. Jadi sifat manusia yang paling dasar karena khosiatul insan, kekhususan manusia ada di otak, ada di akal. Kalau sampai akalnya tidak digunakan untuk yang benar, yaitu untuk mendekat ke Allah, untuk mencintai kepada Allah, berarti orang itu sedang kufur nikmat akal. Dia ingkar, dia kufur terhadap akal yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi mudah-mudahan Allah tolong kita biar bisa menggunakan akal kita sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah.